Komisi Pemberantasan Korupsi KPK didesak segera memanggil pihak penyelenggara pemilu dan pemerintah terkait dana saksi sebesar 700 miliar rupiah. Untuk itu, Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara akan mendatangi KPK untuk membuktikan pernyataannya tersebut. Direktur Lingkar Madani 5 Ray Rangkuti mengatakan pihaknya akan mendatangi KPK untuk mendesak lembaga anti korupsi itu segera memanggil pemerintah dan penyelenggara pemilu. Alasannya usulan dana pemilu 2014 dinilai membuka ruang untuk menggerogoti APBN, lantaran tidak jelas dasar hukumnya. Apalagi KPK pernah menyebut jika akan mengantisipasi penyelewengan uang negara sebelum pemilu daripada menindaklanjutinya pasca pemilu. Juga dipicu oleh pernyataan KPK yang menyatakan bahwa ada potensi kalau saksi partai itu didanai oleh negara, mereka disebut sebagai bagian dari negara. Nah sekarang kan definisinya tidak ada. Jadi KPK sendiri sudah melihat kemungkinan adanya potensi pelanggaran di sini. Jauh-jauh hari mereka mengingatkannya. Nah besok kita akan mencoba secara tegas KPK menyatakan kalau itu dilakukan, yang akan diperiksa baik partai politiknya maupun Bawaslu-nya, kira-kira begitu. Ini yang kita dorong sekarang KPK. Jadi seperti diketahui, Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang Pemilu melarang keras adanya bantuan atau subsidi untuk anggota parpol dalam bentuk dana saksi parpol. Sayangnya justru muncul usulan pemerintah untuk memberikan dana bagi saksi parpol peserta pemilu dengan total 658 miliar rupiah lebih. Parahnya Komisi 2 DPR justru menindaklanjuti usulan itu untuk disahkan sebelum pemilu. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Dino Patijalal Senin siang mendatangi fraksi Demokrat di DPR. Dalam kunjungannya tersebut, Dino bertemu Ketua Fraksi Demokrat Nur Hayati alias Segaf yang berlangsung secara tertutup. Saat mengunjungi fraksi Demokrat di DPR, salah satu peserta konvensi Capres Partai Demokrat Dino Patijalal menilai konvensi Capres Partai Demokrat ditentukan oleh rakyat melalui survei. Oleh sebab itu, mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat ini menegaskan rakyat harus diyakini untuk bisa mengenal dan memilih peserta konvensi. Oleh sebab itu, Dino mengaku dirinya tak akan cemburu dengan keberpihakan fraksi Demokrat terhadap peserta konvensi Capres Partai Demokrat tertentu. Satu hal yang saya akan usung selalu sebagai salah satu Capres konvensi Partai Demokrat adalah penekanan pada pentingnya nasionalisme plus idealisme. Dan ini tadi saya kira dalam pembicaraan 2,5 jam dan nggak kerasa ya 2,5 jam ya. Itu dalam berbagai topik yang kita bahas itu tersirat nasionalisme plus idealisme dan politik pengabdian. Bahwa politik itu adalah bagi orang-orang, seharusnya adalah bagi orang-orang yang bukan menjadi caleg untuk mencari pekerjaan, tapi untuk pengabdian. Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Nur Hayati alias Segaf menyatakan rakyat harus menjadi sasaran utama peserta konvensi. Karena 11 peserta konvensi Capres Partai Demokrat harus menjadikan rakyat sebagai primadona. Oleh sebab itu, Nur Hayati menambahkan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat dipersilahkan untuk mendukung secara pribadi kepada masing-masing peserta konvensi. Karena sikap fraksi Partai Demokrat adalah netral. Saya yakin bahwa dari 11 peserta konvensi ini, primadonanya adalah dan fraksi yang mempunyai 148 anggota ini memang semua ya, surat tugas fraksi Partai Demokrat di saat reses itu memberikan dukungan kepada semua, ya, tidak satu persatu. Tetapi apabila ada anggota yang lebih condong, itu adalah hak politik dari setiap anggota sendiri selama itu di bawah peserta, masih di bawah peserta konvensi Partai Demokrat. Sebelumnya, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul berkali-kali menyatakan bahwa dirinya mendukung peserta konvensi Partai Demokrat Pramono Edi Wibowo sebagai capres. Selain Dino yang berkunjung ke fraksi Partai Demokrat, peserta konvensi Capres Partai Demokrat lainnya, Pramono Edi Wibowo juga pernah menyambangi fraksi Partai Demokrat di DPR.
Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di kantor Bawaslu Jakarta. Pertemuan ini membahas hak pilih kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM di pemilu 2014 mendatang. Wakil Ketua 1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, M. Imdadun Rahmat bersama tim Komnas HAM lainnya menyambangi kantor Bawaslu di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada 3 Februari 2014. Kedatangan Komisioner Komnas HAM ke Bawaslu untuk membahas hak pilih kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM di pemilu 2014 mendatang. Kedatangan Komnas HAM ini diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Muhammad. Yang sah yang mana, kan sampai sedemikian. DCT yang tidak kalah penting itu peran parpol sangat mengawasi pemilu supaya pemilu berlangsung. Ditemui di sela-sela pertemuannya, Imdadun menyampaikan bahwa pertemuan kali ini dilakukan guna memastikan tidak ada ancaman terhadap hak pilih kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM pada pemilu nanti. Menurut Imdadun, Komnas HAM akan melakukan pemantauan dengan fokus pada vulnerable group atau kelompok-kelompok yang paling rentan atas pelanggaran sehubungan dengan aspek partisipasi memilih maupun hak untuk dipilih. Yang menjadi concern Komnas HAM. Jadi Komnas HAM untuk pemantauan 2014 tidak melakukan pemantauan secara umum, tetapi melakukan pemantauan kita sebut sebagai vulnerable voters. Jadi para pemilih yang rentan. Nah, antara lain pemilih rentan itu adalah mereka yang ada di pengungsian. Nah, terkait dengan maraknya bencana ini tentu akan terjadi migrasi dan perpindahan orang di tempat penampungan sementara, dan itu harus dilayani agar mereka bisa memperoleh hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Imdadun menambahkan bahwa setidaknya ada 6 kelompok rentan yang tidak mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu. Di antaranya adalah orang-orang yang menjalani masa kurungan penjara, ekstapol, lalu kelompok-kelompok minoritas dalam agama, masyarakat pengungsian, dan masyarakat yang berkebutuhan khusus. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Wahyu Sadiot Moko melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.